Terima kasih sudah hadir di Ruang Palma. Ini kita masuk di sesi Zoom yang akan menghadirkan tiga panelis. Jadi sesi ini adalah bagian dari uh, series simposium Festival Seni Cetak Grafis Bagia yang merupakan upaya CREC sebagai kelompok pegiat seni cetak grafis untuk merayakan praktik dan pengetahuan yang senantiasa berkembang luas dan terwakili dalam seni cetak grafis. Kayaknya nggak usah lama-lama ya. Eh, saya akan mulai memperkenalkan tiga narasumber. Eh, yang pertama ada Malcolm Les Smith yang di Zoom. Nah, dan manajer seni asal Australia yang pernah tinggal di Yogyakarta. Halo Malcolm. Hai. Dan saat ini dia adalah sedang menempuh doktor, jadi doktor di school. Sebelumnya dia menempuh kajian budaya Sanata Dharma. Um, Malcolm ini salah satu founding fathers-nya CREC. Dan untuk sesi ini dia akan mengajak kita untuk merefleksikan gambar-gambar iklan sejak tahun 1890-an sebagai agen-agen aktif dalam formasi komunitas dan subjektivitas. Teman dulu untuk Malcolm. Untuk selanjutnya saya akan memanggil Mbak Gladys. Halo Mbak Gladys, untuk maju depan. Muncul dari belakang, tepuk tangan. Ya, Mbak Gladys ini tuh nama lengkapnya Gladys Elona Syahutari. Dia adalah seorang penulis seni multidisiplin dan juga penerjemah sastra Sil. Mbak Gladys ini lulusan pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa dari UGM dan pernah bergabung di Future Advisory Board Performance Asian Arts Media Roundtable 2021 di Singapore International Festival of Arts. Dan hasil penelitian pernah dipresentasikan dalam berbagai konferensi virtual. Mbak Gladys terlibat dalam Dance Festival dan Perkumpulan Asia sebagai koordinator. Dalam kali ini dia akan membicarakan posisi seni grafis dalam wujud dokumen efemera di lingkup seni pertunjukan Dewan Kesenian Jakarta periode 1979 hingga 1989. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Gladys. Dan ini yang terakhir, ini adalah dari kalangan sendiri dari Sanata Dharma. Ada Mas Aji Cahyo ke depan. Tepuk tangan. Mas Aji akan membawa kita menelusuri pergeseran identitas para imigran Jepang di Hindia Belanda melalui gambar ilustrasi di media cetak yang mereka buat pada saat itu. Ini sekarang sedang mengajar di program studi sejarah Universitas Sanata Dharma dan ia menempatkan sastra Jepang dan S2 sejarah di Universitas Gajah Mada. Latar belakang membuatnya kayaknya passionate sekali untuk menekuni sejarah, terutama hubungan Indonesia-Jepang, khususon mengenai koran dan majalah yang diterbitkan oleh orang-orang Jepang pada periode sebelum Perang Pasifik. Dan selama kurang lebih 2 jam, saya, Ari dari Magister Kajian Budaya Sanata Dharma, akan memfasilitasi diskusi ini. Baik, nggak perlu berlama-lama ya. Saya akan mulai dari Malcolm dulu. Malcolm, you have 50 minutes to share your experience. Silakan. Hi everyone, thanks for having me. It's really nice to be back at Sanata Dharma. It's been a long time since I've been there. And also congratulations to CRAC on this festival. I think it's
I did a Zoom tour through the festival yesterday, and it looks amazing. So if you haven't seen it, please go down to Katamsi and have a look. It's fantastic. I'm going to talk about one of CRAC's projects today called Tanah Impian. It's just one of the projects that CRAC has done over the last 12 years, but it's a project that we keep on returning to. And we have a few different recurring projects like Solid CRAC or the Crackatorium or Tanah Impian. I don't think we've ever fully resolved what Tanah Impian is. I'm not sure if it belongs in a gallery, or maybe it belongs in a book, or maybe it belongs somewhere else. However, the research has always been fun, and so we keep on coming back to it. And I hope that we continue to keep exploring this particular project. It's one of my personal favorite projects at CRAC. It's changed how I understand images and the role they play in forming communities and subjectivities. So I'm very interested in images and how images produce subjects. I'm also interested in how new technologies allow us to produce new kinds of images, which then produce new kinds of subjects. So it's asking me to confirm my language. I'll just. Like the first section, the idea of like print and art it's a kind of they have a very complicated relationship. Art historians tend to see Seni Rupa as this umbrella, and there's all these like prongs in the umbrella, like painting and sculpture and ceramics and printmaking, and it's just one of the little prongs on the big umbrella of Seni of visual arts. But printmakers often see it differently. Like I see printmaking as the umbrella, which with these many prongs like digital printing and offset printing and woodcut, and Seni Rupa is just one of the tiny prongs on that very large umbrella. And I would argue that print has changed the world in the 20th century, and I'm not sure that art necessarily has, but I think print definitely has. So print is definitely my interest, and printed images is my interest. Whereas art history is traditionally focused on how people produce images, Tanah Impian is more about how images produce people. This project the Tanah Impian project is based on the premise that every community must have a dynamic image ecology, similar to what Anderson would call an imagined community, or what Geertz would call a worldview. Through these images, each member of the community can imagine their world in the same way. Who is us and who is not us? What we look like, what our values are, how we behave, and so on. Some of these images may come from the art world, but as image distribution technologies become more widespread and advanced, they increasingly come from other places like advertising. Oh, now have you got my slide up there? Can I share screen? Okay. Got it. Right. So CRAC's ongoing Tanah Impian project references a database of several thousand images collected from libraries around Java and organised chronologically. These images allow us to observe how Indonesian values, aspirations and worldviews have changed over the 20th century. With our first Tanah Impian project in 2014, we were interested in the often stark differences between the Indonesian dream and its divergent realities. We collected advertising images from libraries across Indonesia that imagined Indonesia according to the grand nationalist narratives, and then we contrasted these with the often harsh facts of life in the archipelago. Tanah Impian was CRAC's first foray into historiography, the idea that a nation's history cannot simply be told through a single national narrative. Rather, it must be understood as multiple, intersecting, and sometimes conflicting narratives. Our second project, Obat Kuat, in 2006, delved deeper into the psychology of advertising and consumerism. We started by researching advertisements for Obat Kuat that had appeared in Indonesian newspapers almost every day from the 1800s until today. This also became the focus of my master's research, so it's a project that I'm very close to.
Obat-Quat's a very vague term. The medicines themselves were mostly just miracle cures, but the way they were marketed was interesting. What was clear in these ads, even back in the 1800s, was that some promised to make us more productive, while others promised individual pleasure. I would argue that this is the dilemma of the modern subject, always torn between the productive demands of hegemony and individual libidinal pleasure. The more these ads aggravated this tension, the better the product sold. By the 1980s, every product in the marketplace was being marketed like Obat-Quat, whether it was suitcases, watches, cars. They not only made you more productive, but they also made you the object of another person's desire, or gave you the confidence to get the object of your desire. These ads produced a new kind of subject who thought about their bodies, their duty to their communities, and their individual desires differently to how the Javanese or Islamic subject does, or indeed the industrial worker or the political citizen did. These ads laid the foundations of a new subject, the consumer subject. In 2023, we did a new version of Tanah Impian called Kelas Menengah. According to the World Bank, 40% of Indonesians are middle class or aspiring middle class. That's 150 million consumers. But middle class is surely more than just statistics. When we started working on the project, we just started collecting advertising images that seemed to reference or represent the idea of class. But as the project evolved, it became clear that middle class is a worldview, an ever-changing set of aesthetic codes that regulate how we dress, eat, talk, the kind of car we drive, the watch we wear, how we conform to, resist, or transgress these codes of consumption defines our status or habitus in the middle class, how we fit in, but also how we stand out. And advertising images were very much the roadmap for these codes. The project also observed how the middle class dream has evolved over time. In the decade after independence, in the 1950s, the middle class was depicted as a suburban utopia in which all Indonesians, rich or poor, would finally meet in the middle. But by the 1970s, this utopian dream had been replaced by a more normative, disciplinary version as the Suharto government tightened its grip on the people, seeking to control population growth, gender roles, and public obedience, all in the name of pembangunan. In more recent years, we have seen multiple, often conflicting visions of middle-classness. It's interesting to observe, for example, how in the 2000s, middle-class Indonesians sought to reconcile Islam and cosmopolitanism in a post-9/11 geopolitical environment. On the day the Kelas Menengah exhibition opened, we hosted a discussion at CRAC titled Can the Kelas Menengah Speak? And it's this discussion actually that really has informed my presentation today, because I really found it quite fascinating, the different range of opinions that people presented at that discussion. And I really wanted to respond to it at the time, but I felt like I wasn't able to. So I wrote about it afterwards, and this presentation is very much my thoughts from that came out of that discussion. Most of the audience at the discussion were students, many of them from Sanata Dharma, and also artists and also graduates. I'd say they all came from the left of the political spectrum, and yet they had quite divergent views on the meaning of middle class. From the feedback in that discussion, there were three main groups in the audience. The first group I call the old left, who had a humanist, Marxist, mid-century socialist view. They saw middle-class consumerism as a carrot on a stick to distract citizens from the class struggle. In a country like Indonesia, where there is massive inequality, they have a point. But to reduce all of a nation's problems down to a single issue like class struggle is maybe a bit too reductive. The second group in our discussion I call the new left. While the new left is often associated with identity-based movements like feminism, black rights, or queer politics, what becomes clear in our Tanah Impian research is that it was also driven by market segmentation. From the 1970s onwards, newspapers and magazines catered to segments like middle-class housewives or heavy metal fans or religious groups. These publications position themselves as alternative to the mainstream middle-class newspapers. Someone in our discussion asked, is Kelas Menengah an identity? But actually, it's the opposite of an identity.
By the 1970s, middle class had become the normative, conservative, and conformist mainstream that identity politics sought to decentralise and deconstruct. Our participants in the class Meninga discussion tended to see middle class as a problem that needed to be fixed. Overall, I'd say the old left placed too much emphasis on the demands of the commons at the expense of the individual. But on the other hand, the new left placed too much emphasis on the desire of the individual at the expense of the commons. Both these groups conceptualise power in very monolithic terms. They use words like Indonesia, advertising, capitalism, or middle class as if they were hierarchical institutions with centralised agendas. There was a third group in the audience that I'd call the new materialists. From this perspective, terms like middle class, capitalism, or even Indonesia are not institutions, but are better understood as master signifiers, the organising principles around which a bunch of people, images, objects, and ideas form a productive relation. Within these relations, power always acts in multiple directions. For example, when we talk about class boundaries, some gain pleasure by enforcing these boundaries, while others gain pleasure through the transgression of them. New materialism is one of those words it's a bit fashionable at the moment, and it encompasses other movements like post-humanism, for example, and it gets used a lot in ecological debates, but also in cultural studies. You know, it's always a bit, you've got to watch out when you use those kind of fashionable terms, but for the sake of clarifying things, the three perspectives that were in this discussion were the old left, the new left, and the new materialist, to be a little bit reductive about it, but anyway. From a new materialist perspective, subjects are produced in relational systems that are intersecting, fragile, often conflicting and constantly evolving. The old and new left tend to be humanists and place human rights and human agency at the centre of their discourse. But in new materialist thinking, knowledge is no longer top-down, linear and epistemological. Rather, it is rhizomatic, decentered and ecological. There are no individual agents. Rather, there are only relations of objects that produce reasonably predictable outcomes. According to new materialists, we're all objects within a matrix of relations. That means we are no longer authors, creators, or artists. Rather, we are authored and we are created and we are the product of our relations. This has required a radical rethink of concepts like history, ethics, and ideology, and of institutions like the law, science, the arts academy, and the museum. At the heart of this intellectual reboot is the question of human agency. Agency is always conditional. We're granted agency through our relations, but only the agency to perform the tasks these relations demand of us. So, for an example, I know I'm getting a bit psychological here. I won't go on too long, but for an example, when we learn to ride a bicycle, we form a relation with the bicycle, and in return, it gets us places faster. So it gives us agency, but we can only ride the bicycle the way it wants to be ridden and in the places that it wants to be ridden. So it grants us agency, but it also limits that agency. We're limited. We have to abide by its rules if we want that agency. Agency, yes? You have 5 minutes. Okay, no worries. Agency does not mean we're free to do whatever we choose. Quite the opposite. As we grow and build relations and gain new agencies, our lives become more and more conflicted by the competing demands these relations make on us, producing anxieties. So earlier I talked about how the consumer subject kind of started to appear in the mid-century. This new kind of subjectivity appeared, which was consumer subjectivity, but that didn't replace Javanese subjectivity or Islamic subjectivity or industrialized worker the subject or the political citizen. Rather, it added an extra layer. It gave us new forms of agency, but it also added new demands to these multiple subjectivities that we inhabit at any particular moment. Subjects try to reduce these anxieties by either retreating into a solipsistic world of libidinal pleasure, or by constructing a meta-subject or master agent, a true self that remains consistent across the many relations that make up our lives.
A recurring theme in our Tana Impian research was this tension between the individual and their communities. With Obite Quat, we saw how advertisers exploited the tension between libido and hegemony, or pleasure and productivity. In our Class Menenga project, the tension was between fitting in and standing out. All of these images evoke our conflicting desires, on the one hand, to gain agency by building relations, or to define a true self that can transcend the conflicting demands of these relations. What all of these Tana Impian advertisements promise is agency over our bodies, our desires, over how we are perceived by others, the agency to succeed or the agency to resist. It's also clear that most of these advertisements only offer illusory benefits. They are effectively miracle cures, but that's beside the point. To achieve full agency over our lives is not something we ever really achieve. It's like a mirage on the horizon, a worthy goal that gives us hope and keeps us going forward. What makes us human is not our agency, but our constant efforts against the odds to achieve it. And that's it, which I think is about 15 minutes. Thanks very much, everyone. I'm really enjoying the conference. Very nice presentation. Ya, Malcolm tadi cerita soal bagaimana seni cetak grafis di memotret masyarakat di Indonesia, terutama kelas menengah. Tadi saya menemukan kata kunci yang relate dengan kuliah di Sanata Dharma. Ada middle class, new left, dan juga new materialism. Itu kita tahan dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan menuju ke selanjutnya, ada Mbak Gladys yang ada di sebelah saya. Mbak Gladys sudah siap? Ya, Mbak Gladys, waktu menit saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan. Hari ini ya perkenalkan dulu, nama saya Gladys, nama isyarat saya Gladys. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang perbandingan kualitas efemera seni pertunjukan Dewan Kesenian Jakarta di dekade 79 dan 89. Sedikit latar belakang tentang saya lulusan saya menelitinya teater, terus kesandung di tari, dan saya nggak ada pendidikan rupa-rupanya sama sekali sebenarnya. Jadi tolong dimaklumi kalau ini bentuknya Anabel ya, analisa gembel. Jadi sedikit aja itu latar belakang saya. Next, baik. Ini yang dicari ya dalam landasan teori itu tentang efemera itu agak sulit. Mungkin juga karena saya kurang referensi, tapi yang temukan kemudian di Glucksman Library di Limerick University Irlandia, dan saya menemukan bahwa efemera itu adalah jenis dokumen cetak non buku yang dibuat untuk tujuan tertentu, tapi dia tidak dimaksudkan untuk menjadi buku yang bertahan lama. Jadi dari katanya sendiri efemera itu kesementaraan gitu ya, ephemerality gitu, kesementaraan. Dan ternyata saat saya cari di KBBI, efemera itu belum ada bahasa Indonesianya, padanannya. Jadi sebenarnya kata efemera yang tadi pakai F tuh saya ngarang aja sih sebenarnya, tapi kira-kira itu belum ada KBBI-nya karena mungkin budaya kita belum kenal gitu ya sama konsep cetak, produksi cetak yang sementara gitu. Tapi untuk landasannya efemera itu adalah sesuatu yang dicetak dimaksudkan untuk sementara. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu jenis efemera seni pertunjukan ya. Efemera seni pertunjukan itu negara-negara Amerop sudah pasti ya, Amerika, Eropa. Kalau bicara soal efemera seni pertunjukan, yang paling sering akan dibicarakan oleh orang-orang Amerika dan orang-orang Inggris tentunya itu adalah play. Buat teman-teman yang mungkin udah pernah ke New York atau ke London
Setiap kali kita nonton Broadway itu pasti ada buku programnya Playbill dan itu udah jadi brand, tapi brand itu malah sudah jadi kata gitu, Playbill. Yang kalau di bahasa Indonesia kan malah jadi buku program. Ternyata dari penelitiannya Sydney Higgins, Playbill itu sudah kan gitu ya, itu dari tahun 1880, tetapi mulai lebih populer ya itu sekitar 1900-an awal. Itu mulai berkurang itu karena Perang Dunia Pertama. Dan awalnya ya, ya di 1810-an sampai dengan Perang Dunia Pertama bentuknya masih kayak gini, bentuknya masih bebas gitu. Tapi sepertinya setelah Perang Dunia Pertama kemudian Perang Dunia Kedua, mereka punya standardize. Sayangnya saya nggak taruh di slide ini, tetapi standardize-nya biasanya boleh teman-teman bayangkan tulisannya Playbill, latar belakangnya kuning, terus tulisannya hitam di atas, terus bawahnya adalah poster apanya namanya? Poster pertunjukannya, ya poster teaternya gitu. Dan ini kemudian jadi standar gitu. Kemudian jadi standar. Isi dari Playbill itu krunya siapa, pemainnya siapa, stand in-nya siapa, terus plotnya gimana, terus foto di dalam, ya seperti kalau teman-teman ke teater terus ngeliat dapat buku program ya isinya persis itu karena mereka mencontoh Playbill di Broadway dan West End. Selanjutnya, ya di Indonesia sayangnya nih studi mengenai buku program sebetulnya kan kayak belum ada deh. Dan masih sangat jarang jika tidak bisa dibilang nihil. Saya merasa betul karena kajian seni di Indonesia itu sangat terkotak-kotakan. Bahkan nggak cuma kajian ya, praktik kesenian kita tuh sangat terkotak-kotakan. Kamu kalau main film, kamu main sama anak teater biasanya nggak main sama anak seni rupa misalnya. Ya anak seni rupa nggak main sama anak teater. Itu yang sesakan gitu, dan kayaknya itu konsekuensinya gitu karena jarangnya interdisiplinaritas gitu, interdisiplin kita, multidisiplin kita dan pangan kita bahwa itu kayaknya yang membuat penelitian antar seni kita, penelitian antar disiplin kita tuh jadi jarang. Itu sih makanya menurutku buku program ini menarik ya karena buku program itu ada produk seni cetak grafik. Tetapi buku program itu dibutuhkan untuk orang-orang tari, orang-orang teater untuk memberikan credits, untuk memberikan awareness untuk penonton maupun orang-orang di luar bahwa di panggung ini orang-orang ini loh yang kalian tonton nih namanya ini loh, memberi nama terhadap orang-orang yang kita tonton karyanya. Oke, lanjut. Ya, sebenarnya metode gampang aja. Oh ya, sebelum itu metode penelitiannya kenapa cuma observasi, pembacaan dekat dan pendadable. Jadi penelitian ini sebenarnya penelitian karena penelitian ini saya lakukan tahun 2023 Oktober November pas tahun lalu ketika saya dipercaya oleh Komite Riset Dewan Kesenian Jakarta untuk melakukan pemetaan komunitas di Jakarta dari dekade manapun. Mereka juga nggak ngasih guideline yang pasti sih, jadi mau nggak mau kita dari arsip yang ada aja. Dan arsip di DKJ itu berantakannya setengah mati, kita jujur-jujuran aja. Jadi itu berantakan setengah mati dan kita harus datang dari arsip yang ada. Banyak sekali buku program, pamflet program yang benar-benar harus kita ambil satu persatu dan kita masukkan. Jadi mau nggak mau kita observasi, kita baca satu-satu, terus pembacaan dekat dan kita masukkan ke dalam tabel. Nah tabel itu nanti isinya tasnya apa, jenis pertunjukannya apa, ya kira-kira kayak gitu. Dan selanjutnya saya dan ada teman penelitian saya namanya Ibrahim Sutomo, kami berdua sudah mengumpulkan kami mengumpulkan sekitar 232
data efemera selama 2 bulan ya. Selama bulan itu juga cuma dari kardus-kardus yang ada dan tidak dimakan rayap, yang masih bisa dipegang dan bisa kita ngerti nih isinya apa gitu. Itu 232 dan itu karena cuma 2 bulan. Beri kami waktu 1 tahun dan mungkin bisa review. Dan sedihnya memang sekelas Dewan Jakarta pendataan arsipnya pun sangat-sangat minim. Begitu, jadi mau nggak mau kita seperti kontrakan aja yang mendata itu gitu. Dan untuk tahun 7989 jika dikerucutkan itu ada sekitar 93 data. Ya terdiri dari 55 lembaran program dan 38 buku program. Nah lucunya ini agak kontradiktif ya, karena tadi ngomongin bahwa efemera itu cetak non buku, tapi ternyata buku tapi dia buku yang sementara gitu. Dan buku program itu tetap efemera karena dia buku yang tidak diintensikan untuk dimasukkan ke dalam perpustakaan gitu, nggak jadi buku gitu. Jadi ya sudah ada 55 lembaran program dan 38 buku program dari dekade tersebut yang saya sih sebenarnya berhasil kerucutkan untuk khusus untuk paper ini. Oke, lanjut. Nah, aku boleh nggak ke contohnya dulu sebelum ke amatan? Ya, oke. Lembaran program itu kita bisa mulai dari sini ya. Ini ada 2 contoh pertama. Bisa dilihat ya, ini sebenarnya buku program tapi lembaran pada tahun 81 itu ada kelihatan ya teman-teman itu gambar pakai tangan gitu dan kemudian difotokopi. Kecurigaan saya misalnya ini tipografinya misalnya kesenian tradisional Gayo itu tuh diarsir gitu, dicetak gitu. Pakai tangan semuanya dan mungkin difotokopi. Dan ini tipis banget, udah tipis. Mungkin juga karena udah umurnya udah 43 tahun ya. Kertas itu umurnya udah 43 tahun. Begitu juga dengan grup balet Tunas Jaya nih ya. Balet ini nih. Ini sanggar, dua-duanya sanggar. Yang Gayo ini sanggar kesenian tradisional Aceh dan Gayo emang bukan Aceh ya. Lembaga LK Ara, Lembaga Kesenian Ara. Nah itu dan grup balet Tunas Jaya. Ini 2 contoh pertama dan bisa dilihat bahwa ini kreativitasnya tinggi banget ya. Jadi mereka gambar terus mereka copy. Di lembaran program selanjutnya, next. Nah ini lebih asik lagi karena gambarnya niat. Jadi aku merasa bahwa ini tuh langsung ya ada di tari nih, yang di Tari Sunda yang sebelah kiri itu adalah pagelaran Tari Sunda dari Yayasan Ngexi Gondo, tapi Tari Sunda. Dan Ngexi ini kayaknya nggak cuma Sunda aja, tapi dia memang tari tradisional, jadi Sunda dan Jawa, sependataan kami. Hanya juga masih Tunas Jaya, balet remaja dengan tanggal dan acara yang berbeda. Tetapi yang saya senang dari pertemuan saya dengan 2 itu gambarnya niat gitu, gambarnya tuh benar-benar ketahuan lah itu bukan gambar komputer dan itu adalah lembaran program. Kenapa ini saya bilang lembaran program? Karena di dalamnya memang ada ini siapa orang-orang. Cuma karena saya pikir bahwa saya akan membuat paper ini tahun ini, jadi saya nggak sempat membaca kreditnya gitu. Tapi yang saya foto adalah bukti-bukti ini gitu. Dan yang menarik dari 2 lembaran program tersebut, nggak tahu siapa yang anonim aja. Kita nggak tahu siapa yang gambar. Jadi the credits will just go to the sanggar. Kreditnya akan ke sanggarnya aja. Buat yang semalam dari Tanah Gayo, Balet Tunas Jaya dan bahkan yang Ngexi Gondo ini, kita nggak tahu siapa yang mau apresiasi ini gambar bagus ke siapa. Kita cuma bisa ngapresiasi brosurnya bagus, ini siapa yang ini sanggarnya niat bikinnya gitu. Itu kekurangannya jadi itu karena kita nggak tahu itu siapa.
kita bandingkan contoh buku program. Nah, bisa dilihat ya, contoh buku program ini sayangnya yang keambil adalah tahun 90 ya, bukan tahun 89. Tapi sedikit gambaran, dua buku program ini masih kayak buku yang sampai sekarang dan dibaca tuh nggak gampang robek. Sementara si pamflet itu kayaknya aku ngerobek satu dikit deh nggak sengaja. Karena setipis itu bener-bener yang gitu. Tapi si teater saya ini kemudian yang di samping ini adalah festival teater anak yang diheld oleh DKJ dan Taman Ismail Marzuki. Jadi bisa yang pertama yang teater saya tuh di tahun 90 dan produksinya 8988 itu sponsornya British Council. Jadi duitnya banyak dong ya gitu. Jadi mereka bisa bikin buku sebagus itu dengan desain yang sebelahnya juga dia bisa cetak foto, bisa tulis tipografi yang sepertinya udah lebih udah lebih mesin gitu, udah lebih bisa terbaca. Selanjutnya ini cetakan buku program terakhir sepertinya juga tari ya. Ini garapan tari dari Eli Lutan waktu masih muda. Iya. Itu kira-kira kayak gini. Jadi bisa dibandingkan dari lembaran program sebelumnya. Lembaran program sebelumnya itu kreativitasnya tinggi. Masuk ke buku program kaku. Lebih tahan lama tapi kaku dan gak itu maksudnya membacanya tuh jadi selewatan baca aja gitu. Balik lagi ke amatannya sebenarnya itu sih amatan yang tadi tulisan tadi itu intinya lembaran program tuh lebih menarik penonton gitu, lebih ada effortnya. Sementara kalau program karena mereka udah punya sponsor jadi ya udah bagus itu aja. Lanjut aja ke kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan dulu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah di awal tahun 80-an itu ya, di dekade 79 sampai 89 dan di contoh saya ada 90, itu sebenarnya buku program itu ada dan bisa terbaca itu karena mereka punya akses sponsor dan kualitas gambar itu sangat ditentukan oleh yang sponsorin untuk bikin buku program itu atau tidak. Sementara lembaran grafis itu yang dibuat secara manual, kualitas kertasnya rapi dan kita nggak tahu itu 10 tahun lagi masih bisa kebaca apa enggak. Tapi kreativitasnya lebih berasa, terus lebih engaging gitu ke penonton. Sementara menunjukkan ke kreativitasnya dari ragam bentuk. Terakhir, nah ini refleksi pribadi saya sebenarnya. Sebenarnya banyaknya kamera seni pertunjukan ini nggak sebanding ya dengan penelitian seni pertunjukan di Indonesia. Penelitian sejarah seni pertunjukan di Indonesia nggak sebanding. Kita tuh masih resources yang sama peneliti seni dan peneliti sejarah mungkin gitu. Yang sejarah tuh sibuk dengan fenomena besar-besar di Indonesia kadang-kadang ya, tapi yang seni tuh nggak di itu. Walaupun selalu diselebrasi ya tiap minimnya dan manajemen arsip, minimnya seni interdisiplin. Bentar sedikit lagi yang menurut saya penting banget adalah alih-alih hanya berdiri sebagai karya cetak independen, sebenarnya seni cetak grafis adalah yang sangat berguna dan punya kontribusi yang besar sekali untuk memberikan pemetaan terhadap seniman pertunjukan di Indonesia maupun di dunia. Gitu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Gladys. Menarik ya, tadi saya mendengar ada di kesementaraan terus program ini sebagai seni cetak grafis itu penting untuk skena seni. Selanjutnya saya akan ke Mas Aji. Silakan Mas Aji. Ya. 15 menit ya Mas Aji ya. Ya, terima kasih. Saya Aji dari program studi Sanata Dharma. Hari ini saya akan berbagi salah satu catatan dari riset yang dilakukan mengenai surat kabar Jepang di
Jawa begitu. Next, Mas. Kalau kita bicara tentang ini, tentang Hubang dan Indonesia, kita itu kadang hanya berfokus pada 42 sampai 45 ketika terjadi pendudukan begitu ya. Padahal di luar itu ada banyak sekali ya. Salah satunya adalah tentang bahwa sebelum perang itu meletus, orang Jepang yang tinggal di Hindia Belanda, tetapi juga berbagai wilayah di Asia Tenggara, Amerika Selatan, Pasifik, dan sebagainya. Kalau kita bicara Hindia Belanda, next. Jumlahnya seperti ini. Ini adalah jumlah komunitas Jepang di Hindia Belanda sebelum perang. Memang kalau kita bandingkan dengan etnis lain ya seperti Tionghoa, kemudian Tionghoa itu 1930 jumlahnya sudah 1,2. Dan orang Jepang sampai tahun 41, tahun 40 itu baru segini, sekitar 6 ribuan orang yang ada di Hindia Belanda. Saya kira cukup wajar ketika orang Jepang ini kurang mendapat perhatian di dalam narasi sejarah kita, dalam historiografi kita. Begitu. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa komunitas Jepang ini adalah komunitas yang dinamis. Slide selanjutnya. Jadi komunitas Jepang bertransformasi dengan waktu yang cukup singkat begitu, dari komunitas marginal yang berada di sekitar bisnis prostitusi menjadi komunitas yang mampu ekonomi. Profesi mereka juga berkembang mulai dari penjajah keliling, kemudian pemilik toko hingga importir. Mereka ini bisa memanfaatkan momentum ketika kelangkaan barang itu terjadi di Indonesia kolonial saat meletusnya Perang Dunia Pertama. Next. Dan kemapanan ekonomi ini pada akhirnya membuat kelompok orang Jepang ini menjadi solid dan mereka memiliki sendiri misalnya. Kemudian yang akan kita bicarakan hari ini adalah surat untuk mereka sendiri. Next. Nah, ini adalah persebarannya. Dari penelusuran saya, kita memiliki perpustakaan nasional kita itu memiliki cukup banyak koleksi. Yang saya tulis di sini ini ada di perpustakaan nasional. Hanya saja memang masalah kita adalah soal preservasi begitu ya. Bagaimana kemudian koran-koran ini banyak yang rusak begitu. Koran yang sangat penting di sini adalah Jawa Nipo misalnya yang umurnya cukup panjang 1920 sampai 1937. Itu koleksi paling lengkap ada di Perpusnas. Dari terbit terakhir ada di sini. Masalahnya adalah beberapa terbitan pertama itu sudah jadi abu. Jadi sudah tidak bisa diakses lagi. Sementara ada juga koleksi lain dari Perpustakaan Nasional Jepang 27. Dan itu sayang sekali saya rasa. Beberapa sudah didigitalisasi tetapi tidak lengkap. Itu. Dan beberapa di sini juga saya temukan justru dari pedagang loak begitu. Dari pribadi-pribadi menyimpan, kemudian dari orang-orang yang menyimpan dan sebagainya. Tetapi paling banyak memang dari Perpusnas ya. Nah, isinya apa? Media cetak Jepang ini adalah persoalan-persoalan dan aneka peristiwa aktual di Hindia Belanda, berbagai belahan dunia yang menjadi perhatian mereka. Terutama persoalan ekonomi, persoalan politik. Yang pertama tadi barangkali berkaitan dengan profesi sebagian besar mereka yang berdagang begitu. Next. Dan hari ini yang akan kita bicarakan secara lebih jauh adalah gambar ilustrasi di dalam surat kabar dan majalah imigran Jepang ini. Jadi salah satu yang khas dari koran dan majalah Jepang ini adalah ilustrasi-ilustrasi yang ketika kita melihatnya, kita dapat gambarkan imaji identitas mereka. Bagaimana mereka melihat dan lingkungan mereka. Selanjutnya. Nah, riset ini adalah riset sejarah dan di dalam riset sejarah itu koran, majalah, media lain seperti ya kalau dalam merupakan sumber yang berharga ya. Koran misalnya menjadi sangat bermanfaat untuk memahami masyarakat modern sejak abad ke-19. Dan apapun bagian di dalam koran itu rasanya bisa kita gunakan sebagai sumber sejarah dan hari ini yang kita gunakan adalah tadi gambar ilustrasi. Next.
Ini adalah bagaimana kemudian saya memosisikan gambar ilustrasi ini dalam riset ini. Jadi saya akan melihat representasi imaji tentang identitas imigran di dalam gambar ilustrasi yang saya temukan. Gitu. Apa saja aspek-aspeknya, pandangan tentang diri sendiri, self dan in-group mereka, kemudian pandangan tentang orang lain, others dan out-group mereka, kemudian pandangan tentang air dan tanah tempat tinggal. Karena imigran ini kan selalu bergerak dalam dua tempat ya. Dia berada seperti itu. Next. Nah, kita masuk ke dalam catatan-catatan tentang apa yang saya temukan begitu ya. Kalau kita melihat gambar-gambar ilustrasi peran imigran Jepang, kita kerap menemukan iklan begitu. Dan di dalam iklan itu ada ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan bahwa komunitas Jepang itu dengan Barat. Dan uniknya yang digambarkan sebagai pribadi yang modern ini sebagian besar adalah laki-laki. Jadi kemeja, dasi, pantofel, topi dan lain sebagainya. Itu merepresentasikan bahwa laki-laki imigran Jepang sudah mengadopsi kemodernan. Bagaimana dengan perempuannya? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, ilustrasi-ilustrasi yang kontras seperti ini sekali muncul. Bagaimana kemudian laki-laki digambarkan gestur yang sangat modern, merokok, kemudian menggunakan jas, pakaian barat, kemudian perempuannya menggunakan pakaian tradisional. Ini adalah iklan shawl ya, iklan shawl pada periode itu. Ini dari Jawa 20-an, itu 1923 tepatnya. Lalu apakah memang perempuan itu digambarkan benar-benar tradisional, 100% tradisional dan tidak sama sekali? Ada satu hal selanjutnya. Nah ini, meskipun digambarkan tradisional dengan pakaiannya, tetapi perempuan tradisional ini rupanya menjadi model bagi iklan kosmetik modern. Jadi di sini kita bisa membayangkan bahwa perempuan yang digambarkan dengan menggunakan pakaian tradisional ini juga si kosmetik modern seperti pasta gigi, kolon, krim dan lain-lain. Ini adalah iklan kosmetik pada koran itu. Ya. Di sini kita bisa melihat beberapa merek yang sampai hari ini masih ada, misalnya Laya. Gitu. Next. Nah, kemudian bagaimana pandangan para imigran Jepang ini tentang Jawa, tentang tempat tinggalnya, terutama Jawa. Jawa kerap digambarkan sebagai sesuatu yang eksotis oleh koran-korannya begitu. Jadi misalnya kerap disorot tentang Jawa di dalam koran-koran Jepang itu adalah misalnya mengenai tarian tradisional, mengenai permainan tradisional, mengenai misalnya masakan tradisional dan lain-lain, termasuk ilustrasi-ilustrasi yang digunakan juga mendukung hal itu. Misalnya ketika orang digambarkan dengan pakaian tradisional seperti ini, Indonesia, Batavia digambarkan dengan yang pantai, kemudian topeng-topeng, ragam hiasan berupa topeng seperti ini juga kerap muncul untuk menandai rubrik yang membahas tentang lokalitas Jawa begitu, tentang Jawa dan Hindia Belanda terutama. Selanjutnya, tetap berbeda dengan Hindia Belanda secara umum begitu. Dalam beberapa catatan yang saya temukan yang ditulis oleh imigran Jepang yang hidup di Hindia Belanda pada periode itu, mereka itu sesungguhnya sudah nyaman tinggal di Hindia Belanda. Kenapa? Karena mereka memiliki aktivitas ekonomi yang cukup baik di sini. Kita bisa menyimpulkan bahwa misalnya gambar-gambar seperti ini yang menunjuk ikatan antara Jepang dan Belanda ini pada dasarnya bisa kita tafsirkan sebagai ungkapan bahwa berada di Hindia Belanda dan menambahkan hubungan baik Hindia Belanda dengan Jepang. Gitu. Karena apa? Karena ya mereka membutuhkan itu untuk kehidupan yang tenang di seperti itu. Selanjutnya, nah selain itu
kita juga bisa melihat di Jawa khususnya itu juga masih menghidupi kultur dari tanah air mereka ya. Ilustrasi-ilustrasi seperti ini juga kerap kita temukan di dalam koran Jepang. Misalnya bunga krisal, kemudian matahari terbit, kemudian gambar kastil di Jepang dan sebagainya begitu. Jadi ini seperti masih punya ikatan yang kuat dengan tanah air mereka dan menghidupi itu. Yang paling menarik adalah ketika situasi ketika Jepang mulai menyerang Tiongkok dan itu membuat hubungan Jepang dengan Barat mulai memburuk, termasuk menambah ketegangan pemerintah kolonial kepada imigran Jepang yang ada di Hindia Belanda seperti itu. Itu juga bisa kita lihat dari slide selanjutnya. Jadi setiap tahun baru koran Jepang itu terbit dalam edisi khusus yang memiliki header seperti ini. Jadi di atas memiliki seperti ini, ilustrasi seperti ini yang kita bisa melihat gambar-gambar setiap tahunnya ini berbeda, ramai pada saat itu. Ini dari tahun 1937, 1 Januari 1937, kita masih melihat gambar yang netral gitu ya. Netral maksud saya ya menggambarkan Jepang tanpa pretensi politik, tanpa misalnya propaganda apapun begitu, hanya tahun kerbau dan kemudian matahari terbit yang Jepang, kemudian ada foto kaisar dan sebagainya yang saya kira ini masih saya anggap masih cukup netral. Tetapi kalau kita melihat Mas slide Aji, selanjutnya, 5 lagi. slide selanjutnya misalnya, nah ini juga masih cukup netral karena ini juga ini dari 1 Januari 1936 kalau saya tidak salah. Nah ini juga gambar ada sketsa kekaisaran begitu, kerajaan, kekaisaran Jepang begitu dan sebagainya. Tetapi masuk pada tahun-tahun selanjutnya mendekati perang Pasifik ini akan berbeda. Nah, gambar yang muncul di surat kabar Jepang pada 1940. Kita bisa melihat di sini gambar kaisar dengan latar belakang suasana perang begitu. Ada pesawat perang di sana, kemudian ya suasananya sudah berbeda begitu ya. Ada pesawat perang, kemudian ilustrasinya menjadi cukup politis gitu. Ini tahun 1 Januari tahun 1940. Selanjutnya, nah ini sayang sekali tidak terlihat dengan jelas karena memang filenya sudah lama. Ini dari satu. Ini ketika Jepang Manchuria. Kita bisa melihat ada bendera Manchuria di sana. Dan ini juga muncul di ilustrasi surat kabar Jepang. Selanjutnya. Nah ini terakhir. Ini mendekati. Jadi ketika tahun terakhir sebelum Jepang menduduki Indonesia. Di atas tertulis Hakujiu yang sering kita kenal sebagai satu propaganda Jepang untuk menguasai Asia begitu, uji dan sebagainya. Jadi ini sekali dan sudah sangat mengarah pada perang. Gitu. Terakhir slide selanjutnya. Nah selain tadi juga di sini yang cukup menarik bahwa ada penggambaran anak-anak dengan latar belakang peta dan wilayah Korea yang dikuasai Jepang. Begitu. Ini saya melihat ini adalah visi negara yang sedang berperang terhadap anak-anak. Bagaimana anak-anak kemudian juga dianggap sebagai agen yang juga harus terlibat gitu ya. Selanjutnya, nah ini kesimpulan saya. Kesimpulan arah dari riset ini adalah bahwa ilustrasi yang muncul pada koran dan majalah Jepang merepresentasi identitas imigran Jepang di Jawa. Sebagai komunitas imigran, identitas mereka berada di tanah kelahiran dan tanah tempat tinggal. Perubahan pandangan imigran Jepang tentang tanah air dipengaruhi perkembangan yang terjadi di Jepang, terutama perang Tiongkok-Jepang ya, yang kemudian buruk hubungan Jepang akhirnya mempengaruhi hidup para imigran Jepang di Jawa. Terakhir, nah ini yang sebenarnya belum dari riset ini adalah bahwa meskipun saya bisa merumuskan ilustrasi menggambarkan komunitas Jepang, tetapi yang belum saya temukan adalah sejauh mana intervensi negara Jepang dalam produksi konten-konten tadi begitu. Apakah
negara juga turut aktif membentuk citra warganya yang berada di luar negeri atau bagaimana melalui media massa. Nah ini yang diperdalam lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Aji. Presentasi yang menarik. Tadi dari Mas Aji kita sudah bisa melihat ya bagaimana ilustrasi seni cetak grafis di imigran Jepang itu mewakili imaji identitas mereka yang ternyata juga dipengaruhi oleh perang Tiongkok dan Jepang. Dan sebelumnya ada Mbak Gladys yang bicara tentang di awal tadi ada cerita tentang iklan di Indonesia itu ada hubungannya dengan masyarakat kelas menengah. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan membuka 3 pertanyaan. Ini bisa ditujukan untuk masing-masing tulis atau bisa ke ketiganya. Silakan dari peserta. Tunjuk tangan dulu. Silakan sebut nama dan asal instansi. Kok nggak ada ya? Saya tunjuk aja Pak. Kayaknya kok malu ya. Saya tunjuk kali ya. Oh, oke. Ada Damar. Masih ada 2 lagi teman-teman. Oh ya. Oh ya. Malcolm masa bertanya sih? Ya, Malcolm tidak bertanya tapi ditanya. ada pertanyaan ya? Bisa? Bisa nggak ya? Ya. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Mbak Malcolm, Gladys. Malcolm, Oh, Malcolm giliran terakhir ya. oh, sorry. Oke, saya akan dari yang pertama saya spot dulu. Damar, silakan. Pemaparannya cukup menarik dan saya tertarik juga dengan pemaparan Mas Haji tadi untuk ilustrasi-ilustrasi di koran Jepang gitu. Menurut Mas Haji itu sendiri, ilustrasi ini apakah mengindikasikan bahwa itu membuat segregasi dengan orang-orang lokal gitu? Karena yang dilihat tadi hanya ada orang Jepang, budaya Jepang gitu. Apakah ada percampuran budaya dengan orang Indonesia? Maksudnya orang-orang di Hindia Belanda, kemudian adakah hibriditas di situ? Adakah representasi orang-orang yang non Jepang gitu? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, ditahan dulu ya Mas Aji. Untuk selanjutnya Mas, siapa di belakangnya Hugo ini? Mic-nya minta tolong. Ya, terima kasih. Kenalkan saya Abed dari program studi sejarah Universitas Sanata Dharma. Jadi pertanyaan saya terkait dengan terminologi era itu tadi ya, itu membuka satu kategorisasi atau tipologi arsip atau naskah yang kira-kira sedemikian besar, kurang lebih seperti ini. Ini kan fokus pada efemera yang kaitannya dengan seni pertunjukan ya, seni performatif istilahnya. Pertanyaan saya untuk dari seni performatif sendiri di luar efemera, di luar 2 kategori itu apa ada kategori lain? Dan efemera dalam definisi itu kira-kira kita perluas sampai bagian mana juga, karena kan tadi kan efemera yang dibahas terkait dengan 2 itu saja. Apakah dari seni pertunjukan sendiri bisa ada dokumen-dokumen lain yang lebih berdasarkan penemuan 2 bulan itu bisa dikategorikan dengan efemera terkait dengan mungkin produksi di belakang panggung atau mungkin dinamika proses dari petanya, atau bahkan di luar dari konteks seni performatif itu tadi, seperti seni rupa lagi tadi dan lain sebagainya, itu efemera ini potensi yang ada kurang lebih, spoilernya kurang lebih gimana? Gitu aja, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan. Makasih Mbak sebelumnya. Sebelumnya mohon maaf, saya bukan dari orang seni, saya adalah orang yang dari jurusan pendidikan. Dan saya adalah seorang guru gitu. Nama? Nama saya Lara. 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 Pakai NG ya?
pernah sedih Mbak, seneng terus. Nggak pernah sakit, seneng terus. Nah, membahas soal teni tadi juga sempat dibahas sama Mbak tentang epemera. Saya juga cari di Google kalau epemera itu sisi lainnya adalah artinya kekal gitu ya. Saya tidak begitu paham juga tentang seni, tapi dari tadi mengikuti seni itu bahwa seni dari karya orang kemudian dikembangkan, dan saya menemukan bahwa banyak yang menggeluti di dunia seni dan pintar di dunia seni gitu. Bagaimana saya mendalami peran seni itu kepada murid-murid saya jika notabene itu anak berkebutuhan khusus, contohnya anak-anak autis. Mereka mempunyai jiwa seni yang sangat tinggi, bahkan pun dengan sangat detail gitu. Apakah itu bisa saya masukkan ke dalam lingkup seni yang nanti bisa saya perluas atau menjadi karya yang karya misalnya Raden Saleh, contohnya misalnya seperti itu. Terima kasih. Iya, terakhir Malcolm. Sudah tidak sabar ya. Silakan Malcolm. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, yes. My question, I have two questions. Yang pertama untuk Mbak Gladys tentang, like, I'm wondering what the purpose of those pamphlet pertunjukan seni was. Was it a promotional pamphlet that was sent out before the performance, or was it a document that people picked up at the performance? Because I'm interested in curatorial texts that go with exhibitions and the role of curatorial texts and how they often frame the exhibition within a critical context, but often they just give it whatever meaning they want to give it, prestasi. And I'm wondering what the role of those documents that you found was, because for me that's a really interesting question to know why they were making those documents and why they were producing them. And actually, I have another question as well for Mas Aji about I was wondering who owned those newspapers that those advertisements were published in, because I know that in the Chinese community in the 1930s, the biggest newspaper was Star newspapers, which were all over Java, and they were all owned by the same person that owned Chap Machan. And Chap Machan advertisements for that time imagined the Chinese community within the Tionghoa community within Java in a really interesting way, and were actually very political a lot of the time as well. And I'm wondering whether there was a similar thing going on with the Japanese community. Terima kasih Om dan semua penanya. Saya akan beri kesempatan untuk Mas Aji dulu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Damar tentang apakah ada dalam ilustrasi ini ada segregasi dan hal aspek lainnya. Silakan Mas Aji. Pertanyaan dari Mas Damar tadi, kalau kita bicara tentang komunitas Jepang di Hindia Belanda itu memang sejak awal komunitas Jepang itu di Hindia Belanda hidup di dalam alam yang segregatif begitu. Karena pada periode itu sisa sangat kuat. Misalnya kita masih mendapati misalnya status hukum yang berbeda antara orang Eropa, orang Tionghoa, kemudian orang Bumiputra begitu. Dan orang Jepang ini ada di mana? Orang Jepang ini oleh pemerintah kolonial disetarakan dengan orang Eropa. Itu disetarakan dengan orang Eropa. Dan kemudian disinilah kemudian mereka membuat sekat-sekat dengan etnis-etnis lain. Misalnya, kalau kita melihat orang ini kan imaji dia tentang diri dia ini kan ada dua ya. Pertama yang berasal dari tanah airnya, kedua yang berasal dari tanah tempat tinggal. Yang dari tanah airnya sumbernya apa? Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh restorasi. Restorasi Meiji ini membuat orang Jepang menjadi sangat barat. Orang Jepang yang ada di Jepang menjadi sangat barat. Ketika imigran Jepang datang ke Hindia Belanda, apa yang mengaruhi imaji tentang dirinya adalah kolonial. Kolonial. Mereka mencoba untuk meniru orang-orang Barat yang ada, orang-orang Eropa yang ada di Hindia Belanda. Jadi saya pernah misalnya dalam satu riset saya pernah membandingkan begini. Temukan satu foto Jepang yang dari Jepang datang untuk menemui orang Jepang yang ada di Hindia Belanda.
mereka sama-sama mengenakan jas. Bedanya apa? Orang Jepang yang dari Jepang mengenakan jas warna hitam, orang Jepang yang ada di Hindia Belanda mengenakan jas warna putih. Kenapa itu? Karena apa? Orientasi dia tentang Barat ini berbeda. Ketika Barat yang ada di Hindia Belanda, orang Belanda trennya seperti itu, ya dia. Tapi sama-sama Barat. Kalau kita bicara hibriditas, apakah apakah sudah sampai pada tahap itu? Kita lihat dulu bahwa proses migrasi orang Jepang ke Belanda ini paling tidak ada 2 tahap. Pertama adalah migrasi sebelum 1910-an dan kedua adalah migrasi sebelum 1910. Orang-orang Jepang ini rata-rata mereka lebih dari yang saya baca ya, dari beberapa catatan mereka ini lebih terbuka dengan masyarakat sekitar. Bahkan ada wartawan Jepang waktu itu, namanya Yoroyoshi Minami, itu mencoba mendirikan surat kabar yang menampung orang India, orang Tionghoa dan orang-orang Asia lainnya untuk apa yang ia sebut sebagai memperjuangkan hak kulit berwarna. Tetapi orang Jepang setelah 1910 ya lebih tertutup di dalam, karena mereka sebagai orang yang baru bermigrasi ke Hindia Belanda, mereka masih sangat. Ini bisa kita lihat juga dari bahasa yang digunakan dalam surat kabar. Surat kabar yang terbit sebelum 1920-an itu menggunakan bahasa Melayu. Tetapi surat kabar yang terbit setelah 1920-an itu sebagian besar menggunakan bahasa Jepang. Hanya ada menggunakan bahasa Melayu nanti setelah 1930-an ketika mereka sudah merasa perlu untuk mengindoktrinasi orang-orang Hindia Belanda tentang Jepang dan sebagainya. Terima kasih, Mas Damar. Mas Aji mungkin sekalian menjawab pertanyaan Malcolm. Pertanyaan kedua dari Pak Malcolm ini adalah mengenai pemilik ya, mengenai pemilik. Jadi begini, kalau kita bicara mengenai surat kabar pemiliknya, surat kabar Jepang yang muncul belakangan yang sifatnya lebih politis itu biasanya dimiliki oleh para pengusaha yang memang dia punya kedekatan dengan misalnya kedutaan ya, dengan konsulat Jepang. Misalnya ketika kita bicara seperti surat kabar Jepang yang muncul belakangan seperti Toindo Nippo, kemudian Astra dan lain-lain itu seperti itu. Dan juga surat kabar ini menjadi tempat bagi para orang-orang Jepang yang baru datang, yang di sana mereka memiliki dikatakan semangat ASEAN itu. Jadi sifatnya lebih surat kabar Jepang yang lebih dulu itu dia lebih fokus pada persoalan ekonomi. Karena memang yang memiliki misalnya Jawa Nippo itu yang memiliki adalah seorang mantan wartawan dari Singapura namanya Sukuda. Dia itu dulu bekerja sebagai koran Jepang di Singapura dan fokusnya lebih ke ekonomi karena memang pada saat itu yang menjadi concern orang Jepang adalah ekonomi. Perubahan nuansa dari surat kabar Jepang ini terjadi paling tidak pada paruh kedua ketika hubungan Jepang dan Barat mulai memburuk. Kalau tadi Bapak melihat misalnya salah satu gambar yang saya tunjukkan ada bendera Jepang dan bendera ada rangkai. Ilustrasi itu terbit 1934 ketika sedang ada pembicaraan mengenai kelanjutan kerjasama ekonomi Belanda dan Jepang. Jadi apa yang diharapkan Jepang yang ada di Hindia Belanda adalah seperti ilustrasi tadi. Tetap terjalin, mereka tetap bisa hidup damai, dan mereka tidak terganggu dengan pemanasan politik yang terjadi. Sebenarnya saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aji. Semoga menjawab pertanyaan dari Malcolm dan pertanyaan selanjutnya silakan dijawab. Sekalian 2 ya. 3. 2 atau 3? 3. Oh iya sama Malcolm. Pertama ya Mas Ape ya. Tadi pertanyaannya adalah efemera dalam bentuk dokumen
ada nggak gitu ya. Sebenarnya ada. Cuma memang aku dalam paper ini ingin merucutkan ke buku program aja. Tetapi tahun lalu waktu aku penelitian di DKJ, beberapa hal yang bukan buku program yang aku temukan tuh laporan periodik DKJ itu menurutku juga salah satu efemera seni ya. Dan menurutku exceeding level seni, gak cuma pertunjukan aja tapi juga rupa yang kemudian kan kita jadi punya laporan ya selama dan laporan periodiknya kayaknya 4 tahun tergantung dari tenure bahasa Indonesia apa sih tenure si kepengurusan. Nah, kepengurusan si DKJ itu. Nah, dari situ kita jadi tahu dari kepengurusan itu udah ada kan. Nah, kalau dalam pengalamanku ngelihat berbagai arsip seni pertunjukan ya, itu misalnya skenografi, sketsa skenografi itu sebenarnya juga salah satu bentuk efemera yang lain gitu. Karena kan sketsa itu tidak balik lagi ke merujuk pada apa itu efemera. Sketsa itu kan tidak dimaksudkan untuk bertahan gitu. Tapi sebenarnya apakah itu worth atau itu berharga untuk kemudian kita tinjau dalam masalah sejarah seni pertunjukan? Iya. Cuma memang dalam konteks DKJ ini aku tidak menemukan misalnya sketsa itu, tapi rather kebanyakan adalah buku program, brosur, tiket, brosur, buku program, laporan periodik, dan sebenarnya clipping. Banyak kalau di DKJ banyak clipping koran. Cuma kalau urusannya ke produksi, tiket itu sebenarnya juga bisa jadi bukti kesejahteraan bahwa ini kejadian gitu. Dan aku rasa belajar sejarah seni pertunjukan kita harus ke kecil-kecil kayak gitu ya. Dan suka kita buang padahal itu ya bisa jadi arsip. Begitu, semoga menjawab. Terus untuk Mbak Lara, untuk mengembangkan minat terhadap seni ke anak murid gitu ya, kayak gimana ya? Jadi kalau boleh cerita, aku S1-nya psikologi. Jadi dan yang aku pelajari itu adalah untuk mengambil mengambil perhatian anak-anak, dan gak cuma anak-anak, perhatian semua orang itu adalah dengan memberikan contoh. Nah, satu memberikan contoh. Misalnya nih, kalau kan dengan apa yang sedang kita lakukan, misalnya museum seni cetak grafis yang sangat visual gitu. Ya kasih lihat aja, oh nih diajak ke pameran, diajak ke presentasi tentang cetak grafis tuh bentuknya kayak gini loh, diajak ke lokakarya. Kan contoh dan pengalaman ketubuhan. Itu anak-anak ya, apalagi dengan yang berkebutuhan khusus misalnya, itu mereka jadi punya pengalaman yang menubuh gitu. Dia mengulang, dia langsung mengalaminya langsung dengan tangan. Ya itu, menurutku adalah ngasih contoh dan memberikan pengalaman ketubuhan. Kalau mau dihubungin sama efemera gitu. Misalnya nih, kalau saya kan, kenapa saya bisa cerita soal arsip ini karena saya langsung lihat langsung. Nah, mungkin kalau konteksnya Mbak Lara, kasih aja gitu pengalaman sensorisnya, misalnya ada seni yang boleh dipegang, terus kalau nggak boleh dipegang kenapa? Semoga menjawab. For Malcolm, because you're asking me in English, I will answer in English. Well, karena bingung bahasa Inggris, aku bahasa Indonesia agak bingung. Dua bahasa juga boleh loh. Well, yeah, I will mix it anyway. So, what is the purpose of the pamphlet? Well, there are various purpose pamphlet that I found, that I meet with the archives in DKJ. So, it's not really a pamphlet. The present here is actually a program book, but in a form of pamphlet. Because then
there are sanggar, which they don't have any kind of like big sponsors, like the latest one, which was like council, and then the APBN, the funds of the government of Jakarta, which they have very like they got plenty of money. Because they don't have plenty of money, they took the form of pamphlets, so it's more so it's it's easy and it's cheaper. It's cheaper. So they took the form of pamphlets, so then it can be distributed and produced in a cheaper way. So yeah, the purpose was the first as a program book, and then the second one, it is also a way of, I cannot say it's propaganda, but I say it's like a free advertisement, because back then, obviously no social media, it like in a sanggar to sanggar way, and they kind of like exchange the pamphlets, and there what I see from the archives is actually they have the advertisement pamphlets and they have the program book pamphlet. There are two different kind of pamphlets, but the one that I'm presenting here is actually the program book because they have the credits of the names. So yeah, the purpose is program book and advertisement. That's about it. And the document, curatorial text, and the role of the role of the documents. I think that's about it. Advertisement and but the funny thing that I need to deliver also is actually one of the form of the advertisement, performing arts, actually embedded into some other program books. For example, there are Arifin Sanur and Teater Populer. They advertise themselves in another book. What I found, and I think it's one of the interesting point that I see, that making was actually giving platform for performing artists, for theater artists to actually give themselves names through printmaking and through advertisement and these program books. Actually, I don't know if I talk. Yeah, yeah. I hope it answers. Ya, terima kasih Mbak Gladys dan Mas Aji sudah menjawab pertanyaan dari 4 penanya. Kita masih punya sekitar 30 menit tuh tanya jawab. Saya akan buka lagi 3 pertanyaan. 1, 2. Oh, silakan. Saya akan mulai dari belakangnya Mas Fit dulu. Silakan. Ya, oke, selamat sore teman-teman. Saya Yoga. Ke Gladys ini pertanyaannya. Ini kalau ngomongin efemera dalam konteks aksi seni itu kan agak susah ya, karena bahasa efemera sendiri dalam tradisi pengaksipan yang formal gitu. Dan kemudian yang dibahasakan sebagai efemera karena dia punya sifat kesementaraan, jadi dibayangkan dia yang bisa dikatensi gitu, musnahkan gitu. Tapi dalam konteks pengaksipan seni kan kita susah membayangkan jadi musnahkan atau enggak gitu, karena ini apa yang saudara enggak bisa dibolak-balik itu kepentingannya. Nah, menariknya kalau kemudian kita membahasakan efemera kayak tadi yang disebut Gladys, dia bisa memberikan kita lebih banyak nilai informasi gitu ya, ketimbang kalau misalkan Gladys nemunya adalah foto dokumentasi pertunjukan gitu. Punya konteks, kita nggak tahu nih siapa itu, atau dia lagi ngapain itu. Apalagi kalau pertunjukannya kontemporer gitu ya. Nah, kalau di nilai informasi yang ada di efemera itu kan kita tahu nih nama ini, kelompoknya ini, dia berrelasi dengan.
Pertanyaanku pada Mudis, dari hasil amatanmu ini, apakah terlihat nih relasi orang antar kelompok dari brosur, dari apa tadi, buku program, dari lembaran itu yang kamu bisa baca sekarang, oh ternyata seniman ini nih dulu berrelasi sama ini nih. Oh, yang buku programnya bagus tuh selalu ini aja nih. Sampai sekarang jadi pengkena misalnya gitu. Itu terbaca dari amatanmu gitu ya. Dan apakah hari ini kemudian nama-nama itu masih kamu refleksikan sebagai orang yang dari bertahun-tahun yang lalu gitu. Kan kalau kemudian itu bisa terbaca juga dari efemera, dari arsip yang secara formal dia dibahasakan sebagai dokumen yang punya nilai kesementaraan gitu. Tapi kan informasinya ternyata terus sampai sekarang gitu. Makasih. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Alfian dari apa ya? Dari Nganggur. Jadi Freelance toh. jadi saya Aji, lulusan sejarah UNER. Mau bertanya, tadi kan disebutkan bahwasanya surat kabar itu semakin dari tahun ke tahun itu semakin politis kan. Dan saya juga melihat bahwasanya gitu, nggak hanya orang Belanda, orang Tionghoa mungkin ya, di surat kabar Sinpo atau apa itu, kalau nggak salah itu pernah nyebutin apa rasa curiga gitu karena karena orang Jepang menyerang ke Cina gitu. Terus itu apakah ada gitu, apa kayak obrolan atau apa bahasa Indonesianya ngelok gitu, apa menyinggung yang kontra dengan orang-orang Jepang. Terus juga pertanyaanku satu lagi adalah kenapa gambarnya kecil-kecil gitu? Kalau 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 di koran Bumi Putra itu kayaknya agak gedean dan itu biasanya konteksnya politis banget gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Makasih Mas Fian. Lanjut ke Pak Alek. Terima kasih. Juga buat Aji. Saya minta maaf. Aji, apakah kita bisa mengidentifikasi karakter visual Jepang di Hindia Belanda yang terlihat sangat berbeda dengan visual orang Jepang di Jepang? Kita nggak ada kayak karakter diaspora Jepang di Hindia Belanda, dan itu seperti apa kalau ada? Karena tadi kamu sempat bilang mereka kan mereka terwesternisasi dengan cara berpakaian, tapi mereka membedakan diri dengan orang Hindia Belanda. Betul nggak? Tadi kan saya menangkapnya begitu ya. Nah, apakah mereka juga membedakan westernisasi mereka itu dengan orang Jepang yang di Jepang? Karena kalau orang Eropa yang di Hindia Belanda, memang mereka berusaha membedakan style mereka, termasuk preferensi mereka terhadap seni juga dengan kolega-kolega mereka yang di Amsterdam atau di Paris, karena mereka kalau mereka berfoto itu kan mereka senang fotonya di luar supaya pohon-pohon tropiknya kelihatan, terus dikelilingi oleh pembantu-pembantu, kursi dan sebagainya. Apakah itu juga terjadi buat orang Jepang, buat diaspora Jepang di Hindia Belanda juga? Apakah itu juga terjadi di sana? Karena komunitas terbesar ketiga fotografer di Hindia Belanda itu Jepang. Setelah Eropa, terus fotografer Cina, dan ya fotografer Jepang. Jadi saya membayangkan, tapi saya tidak punya buktinya bahwa orang Jepang ada kemungkinan karena eksistensi dari melihat dari suppliernya, kan foto studio itu kan menjadi suppliernya kan orang Jepang itu. Terima kasih. Ya, silakan
langsung ke Mbak Gladys. Yoga tadi nanyanya em, terlihat relasi nggak antara orang dalam brosur dan kelihatan nggak kayak pemetaan networknya gitu ya? Kelihatan banget, kelihatan banget. Di yang tadi eh, aku kasih lihat tuh yang sebagian itu, beberapa tuh orang-orang yang sampai di legend gitu. Misalnya nih, kan yang tadi aku tuh 79 sampai 8 di tahun 77 itu tuh Rendra udah program book. Jadi dia juga yang membuat, mungkin dia yang kemudian jadi ngajarin orang-orang teater untuk bikin program book. Dan itu adalah program book yang digambar juga, digambar gitu. Lihat nih, aku ada dokumennya masih juga soal tari misalnya. Di buku tari em, itu Farida Utoyo yang paling sering, Farida Utoyo nama. Terus tadi Ratnawati gitu yang orang-orang. Jadi mereka yang aku tangkap tahu program buka mungkin ajarannya gitu, ajarannya bahwa di Barat teater dan tari itu punya program. Jadi kita harus bikin itu asumsiku ya, itu kecurigaanku. Dan itu kelihatan sampai sekarang program book di DKJ yang 7989 itu orang-orangnya rata-rata yang program book ya, bukan yang lembaran ya. Yang program masih berkesenian sampai sekarang orang-orangnya. Nungki Kusuma Stuti itu di program book DKJ banyak banget mukanya dia waktu masih jadi mahasiswa. Sena Utoyo. Terus siapa lagi ya? Zainal Abidin Domba. Nah, itu banyak banget muka-muka yang kita tahu di teater dan kalau aku kan karena konteksnya ini gitu. Yang jelas gitu dan program karena kecurigaanku adalah mereka dari dulu punya sponsor dan menjaga sponsor dan menjaga network itu hingga sekarang. Dan itu kemudian kita jadi tahu kan dari buku program aja di zaman segitu mereka udah kelihatan bisa menjaga itu ketahuan sih. Networknya itu kalau mau memetakan network seniman-seniman tuh kelihatan dari situ. Dan kayaknya dirimu sempat aku nggak tahu itu pertanyaan apa enggak ya, tapi soal value era dan yang mana yang simpen dari mana yang enggak itu tuh menarik juga sih, Yok, karena itu aku juga nggak tahu kenapa DKJ menyimpan itu atau aku nggak tahu seberapa banyak yang DKJ buang dan yang DKJ simpan. Yang aku bilang tadi waktu aku di DKJ itu yang aku akses cuma sebagian dan kita cuma 2 bulan waktu itu. Dan itu cecerannya banyak banget. Belum clipping, belum sayembara. Itu udah banyak banget. Jadi itu menarik sih tahu politiknya itu, tapi aku belum sampai sana dan menurutku itu adalah resource yang bagus untuk penelitian sejarah seni kan ya gitu. Thank you. Ya, masih punya banyak waktu, jadi tim panelis mohon bersabar. Kayaknya masih semangat ya. Oh, Mas Haji, gimana? Iya, oh ya, untuk Pak Alex, sorry, mohon maaf. Oh, sama Mas Bian, sorry ya, mengantuk ya. Maaf, silakan Mas Haji. Kalau saya mau nge-share gambar gimana ya? Saya bisa masuk Zoom nggak, Mas? Kalau mau share gambar tuh gimana ya, Mbak teknisi ya? Saya jawab Mas Fian dulu. Oh ya, saya jawab pertanyaan Mas Fian dulu. Kecurigaan itu kan banyak memang. Saya menemukan suatu laporan pemerintah Belanda, misalnya yang terbitkan tahun 41, itu menganggap bahwa orang-orang Jepang pada 10 tahun terakhir sebelum Perang Pasifik itu kerjaannya merongrong pemerintah. Pemerintah Belanda memang mengakui komunitas Jepang pada awalnya adalah komunitas yang tenang, yang nggak banyak tingkah begitu. Tapi setelah 1930 pemerintah kolonial mengatakan bahwa kerjaan mereka hanya merongrong pemerintah.
mereka menemukan kecurigaan adanya agen-agen yang memang sengaja ditanam oleh militer di toko-toko milik orang Jepang di Hindia Belanda untuk mengirimkan informasi mengenai Hindia Belanda. Itu ada kecurigaan dari pemerintah Belanda. Kecurigaan itu juga muncul dalam koran-koran milik Belanda. Bahkan olok di dalam salah satu koran Eropa, koran Belanda yang terbit di Indonesia, mengatakan bahwa kan orang Jepang ini juga pada akhirnya pada 1948 itu kan menerbitkan satu koran berbahasa Belanda. Salah satu koran Belanda ketika koran itu mengatakan menulis satu olok-olok bahwa papaan si koran ini bahasa Belandanya nggak bisa dipahami orang Belanda begitu. Itu. Dan itu olok-olok itu ada. Kemudian orang Tionghoa juga sama. Koran-koran Tionghoa apalagi ya. Saya pernah wawancara seorang yang sudah senior begitu, yang saya rasa waktu saya wawancara itu usianya 80 tahun dan merasakan periode itu. Dia orang Tionghoa, dia mengatakan waktu perang Tiongkok Jepang itu meletus, saya ukur di tempat orang Jepang sama saya. Dan banyak sekali kecurigaan-kecurigaan itu muncul di media. Apa yang kemudian muncul di koran Jepang adalah pembelaan. Misalnya, saya menemukan misalnya ketika ada seorang imigran gelap ditangkap di Aceh, di Sabang, dan itu, berita itu muncul di koran Belanda, Jepang mengatakan bahwa dia bukan imigran. Kemudian ketika ada seorang wartawan Jepang ditangkap karena dianggap menghina pemerintah begitu, orang Jepang membela, mengatakan bahwa penangkapannya ini tidak manusiawi, misalnya seperti itu. Dan dialognya selalu seperti itu. Uniknya begini, pemerintah koloni ya ini curiga dengan orang Jepang, dia mencoba memegang nilai barat, yaitu demokratis gitu ya. Jadi begini, ketika misalnya ada perkara antara koran Jepang dan koran Tionghoa, mereka sama-sama melakukan ujaran kebencian, hukumannya koran Tionghoa ditutup, tidak boleh terbit misalnya 3 hari, koran Jepang juga sama, tidak boleh terbit seperti itu. Ketika misalnya ada orang Tionghoa berperkara dengan orang Jepang, dua-duanya ya sama-sama diadili secara adil begitu. Ketika memasuki tahun 40, ketika Belanda sudah mungkin sudah sudah masuk ke dalam fase ini akan berperang itu, ketika Belanda ingin menutup percetakan Jepang, ditutup langsung, tidak dengan menemukan beberapa berita, beberapa pemilik kabar Jepang diadili karena pilot itu sekitar tahun 40, 30-an akhir dan lain sebagainya begitu. Dan kenapa gambarnya kecil-kecil? Wah ini ya sulit jawabnya. Gambar yang besar memang hanya saya edisi khusus Mas. Misalnya tahun baru itu selalu ada ilustrasi besar di atas setelah judul begitu. Dan lainnya itu ragam-ragam ilustrasi-ilustrasi untuk rubrik, untuk berita dan lainnya gitu. Jadi untuk berita-berita yang sifatnya itu besar, ya memang fotonya agak besar. Misalnya seperti koran Jepang ini memberitakan salah satunya ketika Soekarno ditahan kan, ketika Soekarno diasingkan ke mana, Bengkulu, kalau saya tidak salah. Koran Jepang memberitakan itu. Pernah menulis tentang Semaun juga. Pernah misalnya menulis tentang misalnya rapat Sarekat Islam gitu dan sebagainya. Kalau dianggap penting maka fotonya cukup besar. Tapi yang saya hadirkan di sini tadi, kecuali yang misalnya iklan memang foto, gambarnya agak besar karena itu satu bagian yang dominan dalam koran Jepang. Kecuali iklan dan edisi-edisi khusus tahun baru kecil. Tetapi begini, saya mencoba membandingkan koran Jepang yang terbit di Jawa, misalnya dengan koran Jepang yang terbit di tempat-tempat lain, tempat imigran Jepang tinggal, misalnya di Hawaii, kemudian di beberapa wilayah di Filipina misalnya, itu layoutnya hampir sama. Saya belum menemukan, tapi saya belum menemukan ini benang merahnya di mana. Apakah mereka punya template kalau orang sekarang bilang, atau bagaimana? Itu saya belum menemukan itu. Saya belum menemukan bukti itu. Tapi hampir sama memang layout seperti itu. Kemudian untuk Pak Alex tadi, apakah kita bisa mengidentifikasi misal karakter visual khusus imigran Jepang yang ada di Indonesia?
Sejauh yang saya temukan sampai sekarang hanya pada pakaian begitu. Misalnya saya ingin menunjukkan ini ya. Tuh, orang Jepang di Cilacap. Nggak kelihatan di sini. Oh, kelihatan. Oh, iya. Orang Jepang di Cilacap ketika menerima kunjungan namanya Tokugawa Yoshichika. Dia ini seorang ilmuwan dari Jepang. Tokugawa datang ke Hindia Belanda untuk menghadiri konferensi di Bandung. Oh, di Bogor. Maaf. Di Bogor, dan dia mampir ke Cilacap. Dan di Cilacap dia disambut oleh para pemilik toko Jepang di sana. Kita bisa melihat di sini, kita menduga mana orang Jepang yang imigran, mana orang Jepang yang bukan imigran. Bisa menduga nggak? Ini yang imigran, ini Tokugawa. Ini imigran, iya. Ya, saya tidak tahu apa tujuannya, tetapi ini barang populer di kalangan orang Eropa begitu. Kemudian yang lain adalah ini namanya Otomo, seorang pemilik toko. Pakaiannya masih, dia seorang imigran. Yang membantu dia seorang Tionghoa yang membawakan barang dia ini. Dan pakaiannya berbeda itu kan. Ini kan sekat segregasi. Ini pakaiannya berbeda. Ini Belanda itu. Sejauh yang dan selain itu misalnya satu lagi ini klub tenis orang Jepang di Batavia. Kita juga bisa melihat pakaiannya, visual ya, saya tidak bisa mengidentifikasi sebagai apa, tetapi visualnya seperti visual imigran Jepang yang ada di sini begitu. Dan salah satu kecenderungan yang terjadi di Jepang sana dan juga terjadi di orang Jepang di Hindia Belanda itu adalah bahwa mereka ini hybrid ya dalam berpakaian. Misalnya satu lagi yang terakhir. Ini adalah perkumpulan orang Jepang di Magelang. Kita bisa melihat yang mengenakan kimono, biasanya adalah para senior dan para perempuan. Siapa yang mengenakan pakaian Eropa biasanya adalah laki-laki dan orang-orang yang usianya relatif muda. Di Hindia Belanda terjadi juga di Jepang. Beberapa riset yang saya baca mengatakan bahwa untuk di Jepang alasan mereka sebenarnya hanya keamanan begitu. Bahwa ketika mereka sehari-hari mengenakan kimono, mereka tidak bisa langsung kepada pakaian barat. Karena di sendiri itu kan ketika pakaian orang Jepang itu awalnya kan hanya mengenal satu konsep pakaian, namanya wafuku, pakaian Jepang gitu. Tetapi ketika generasi Meiji terjadi dan budaya barat masuk, mereka kemudian mulai mengenal dua konsep pakaian, wafuku dan yofuku. Yofuku itu pakaian barat. Dan ketika yofuku ini masuk, wafuku menjadi terdomestikasi, digunakan di rumah. Dan beberapa orang yang masih bernegosiasi dengan itu, mereka mulai mencampur adukan. Makanya kalau kita melihat foto-foto orang Jepang awal abad 20, jalan-jalan itu misalnya pakai kimono, orang banyak pakai kimono, atasnya pakai topi. Atau misalnya pakai kemeja, rangkepi kimono. Itu peralihan mereka seperti itu. Itu saya rasa juga jadi di kalangan imigran, tetapi tidak semencolok yang terjadi di Jepang. Alex, terima kasih. Boleh.
Nah, itu saya belum menemukan buktinya. Belum menemukan apa yang ada di balik itu, tetapi yang pernah saya coba kulik adalah foto Kartini. Kalau Bapak Ibu pernah melihat TLV misalnya ada foto Kartini dan saudara-saudaranya mengenakan kimono. Itu saya rasa soal popularitas ya, mungkin ketika itu populernya seperti itu maka mereka menggunakan itu. Dan populernya barangkali di kalangan tertentu ya, kalangan kelas menengah atas mungkin. Oh, Japonisme ya. Nah, itu saya belum menemukan itu, Pak. Barangkali kalau sekarang ini ya, banyak orang senang Jepang, wibu. Ya, terima kasih Pak Alex. Ya, terima kasih Mas Mbak Gadis dan juga penanya. Kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Mungkin ada yang masih mau bertanya. Tapi ya, karena waktunya nggak banyak, mungkin satu atau dua orang aja. Saya masih mancing yang dari kajian budaya sadar nih, dari tadi kok nggak ada yang ngomong ya. Kecuali Malcolm. Malcolm nggak dianggap soalnya nggak di sini. Silakan. Mungkin dari Ibu Katrin, karena ada wacana pasca kolonial. Kapan lagi kan nodong dosen sendiri ya kan? Atau Pascal? Yakin nggak? Oh, yang kajian budaya? Yang ada di belakang? Belum? Masih ada 10 menitan loh ini. Eman-eman, sayang kalau nggak kita gunakan. Mumpung bahasanya lagi menarik nih. Dari tadi nggak ada yang nanya ke Malcolm ya. Saya mau nanya tapi nggak tahu mau nanya apa. Oh yes, ya silakan Gadis. Malcolm, I have a question for you actually. Yeah, you talk about Indonesian middle class. Where should I sleep? Yeah, you talk about Indonesian middle class, but I don't know how you see it. Is it because your friends in crack that kind of educate you, or kind of like information about how Indonesian? And we have to be honest that you're Australian, so how do you see? How do you put your points of view there as an Australian, and you were involved into this Indonesian middle class artist discourse, and then do you put any of your your Australian background thinking, or how do you adapt your background into the middle class artist in that Tanah Impian project? Thanks for the question. Can I? Oh, langsung bisa? Bisa. Langsung aja Malcolm. Thanks for the question. I think because the project evolved over a long time, I just fell into it. But when we were doing the Obat Kwat research, I actually spent some time at a couple of libraries in Australia and also at the National Library in Bangkok, and looked at Obat Kwat advertisements in newspapers there. And one of the things that I found was that many of the ads were exactly the same, but they had been translated and often hand copied. The drawings were often hand copied from country to country. And actually Obat Kwat was a really interesting industry because it was highly globalized from the beginning of the 20th century. So there were products in Indonesia that were coming from China, Japan, America, Australia, and Europe, and even one from South America, Ixidama, that I found. And those same products were appearing in countries all around the world. So even though I think it's dangerous to talk about in essentializing terms about Indonesian middle class or Australian middle class or wherever, because actually those, I think they're very global.
like the rise of the consumer subject was a very global phenomena in the 20th century, but obviously it had local nuances as well. So by the time we got into the Kelas Menengah project, I think Kelas Menengah is a bit different because the codes of middle classness just vary so much wherever you go. But I think that, like, for me, the important part of the project wasn't to say this is what middle class is, or to describe what those codes are. That doesn't interest me at all. And I don't think anyone could say that. Even an Indonesian person, I don't think, could claim to know what what the boundaries and dimensions of middle classness are, because they're constantly changing. I think more it was about methodology. It was about a way of looking at advertising and printed material and trying to come up with a different way of kind of being able to critically look at those materials. And I do think the point I was making in my presentation was that ultimately, what really fascinated me about those Obat Kuat ads was that they just kept on appearing from the 19th century through to today. There are still Obat Kuat ads every day in the newspaper, but also that, like, all other kinds of advertising ended up taking on the same strategies that Obat Kuat ads were used, which was they were offering their subjects agency. They were offering their readers agency, even though that agency was, like, not real, or it was, mostly miracle cures. And, like, buying a watch to make you feel like a better person is also a miracle cure, or buying new clothes every 6 months to keep up with fashions is also a miracle cure. But, like, that's what I was interested in, was how or why people were motivated to do that. And I do think that question of agency is really at the core of that. And I think that that same analysis could be applied to newspapers in Australia or newspapers in South America. But obviously the products that people were buying were different. Actually, the strength cures that people were buying in Australia were different. There was a different product, which was this funny machine that people used to buy to make their muscles bigger. And there were products for men and for women as well. But anyway, I think that the core of it was the same, that people were buying what they were buying was agency over their lives and over their bodies and over their capacity to conform and their capacity to resist. I think that's the kind of key thing. And I think that was true in Indonesia as much as it was true in Australia. Ya, terima kasih Mal untuk tanggapannya, untuk pertanyaan Gladys. Kita masih punya berapa menit ya ini ya? 5 menit ya. Udah, kita tutup aja. Udah ngantuk ya? Udah ngantuk. Sebenarnya yang saya tangkap tadi itu bahasan yang pertama tuh tentang iklan. Tadi disampaikan oleh Malcolm, itu ada hubungannya dengan kelas menengah dan itu mewakili masyarakat di Indonesia. Lalu dari Gladys itu seni cetak grafis itu berkelindan dengan skena seni melalui buku program yang nyata itu merepresentasikan banyak hal. Bisa tentang siapa yang pembuatnya, terus ada donornya juga. Karena kalau ada donornya itu beda dengan yang nggak ada donornya. Terus yang terakhir tuh ada Mas Haji dari sejarah tentang bahwa seni cetak grafis itu kalau dalam imigran Jepang itu diwujudkan dalam ilustrasi yang menunjukkan atau mewakili identitas mereka atau imaji identitas mereka. Begitu. Nungguin. Jadi bahasan yang menarik, memperkaya Kasanah Cultural Studies di Sanata Dharma. Terima kasih untuk semua panelis dan juga teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini, termasuk juga panitia yang sudah mendukung. Terima kasih dan selamat sore.